Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan modul KKP gabungan dan modul 9 tentang penyelesaian audit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Mazaika Ramina Kusumah, dan rekan-rekan saya yaitu Sultan Tiro, Cynthia Aprilia, Anissa Salsabila Zahra, Nashwa Imtiaz, Widya Ayu Oktaviani, dan Zafira Azahra. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zafira. Jadi di sini ada 2.1. Yang pertama itu ada aset lancar. Yang pertamanya itu ada kas dan setara kas. Nah, debit dan kreditnya itu dapat dari indeks C, per auditnya itu totalnya dari per klien dikurang debit ditambah kredit totalnya 18 juta 191.410 rupiah. Nah, investasi jangka pendeknya itu ada debit kreditnya itu dapat dari indeks D. Nah, dapat dari Praudit 2018-nya itu tetap sama dari per klien di per klien 2018 dikurang debit ditambah kredit yaitu totalnya 1.719.500 rupiah. Nah, habis itu ada piutang usaha. Piutang usahanya itu debit kreditnya itu dapat dari indeks E. Nah, cara ngambil praudit 2018-nya itu tetap masih sama, per klien dikurang debit ditambah kredit, totalnya itu ada 12 miliar 808 673 240. Dan di situ ada piutang lain-lain, tetap masih sama, debit kreditnya itu dapat dari indeks E juga. Nah, per audit 2018 itu juga tetap sama, per klien 2018 dikurang debit ditambah kredit. Nah, total per auditnya itu ada 160.400 rupiah. Nah, persediaannya itu debit kreditnya itu dapat dari indeks F. Nah, masih sama per auditnya itu per klien dikurang debit ditambah kredit, hasilnya itu 2.721.278.700 rupiah. Nah, di situ ada beban dibayar di muka, masih sama debit kreditnya itu indeksnya itu masih indeks G, dapat per audit 2018-nya itu per klien dikurang debit ditambah kredit totalnya itu itunya 57.833.333 rupiah. Total aset lancar itu total praudit 2018-nya itu 17.431.876.683 investasi pada entitas. Nah, investasi pada entitas itu debit kreditnya itu dapat dari indeks H, tetap masih sama per klien dikurang debit ditambah kredit, total per auditnya itu 425.200.000 rupiah. Dan kedua itu ada aset tetap. Aset tetap itu ada harga perolehan. Harga perolehan itu masih sama. Debit kreditnya itu dapat indeks J. Dari indeks J masih sama juga. Per klien 2018 dikurang debit ditambah kredit, total per audit 2018-nya itu 6.799.069 rupiah. Akumulasi penyusutannya itu debit kreditnya itu dapat dari indeks J, tetap masih sama. Per klien 2018 dikurang debit ditambah kredit, totalnya itu 786.873.550 rupiah. Nilai bukunya itu juga masih sama, debit kreditnya itu dapat dari indeks J. Nah, ditambah per klien 2018 dikurang debit ditambah kredit itu totalnya 6.012.231.450 rupiah. Aset lain-lainnya juga masih tetap sama, dapat dari indeks 2 itu debit dikurang per klien 2018 dikurang debit dikurang ditambah kredit itu totalnya 29.259.500 rupiah. Total asetnya itu 23.898.567.633 rupiah.
ke A2.2 nih. Di sini selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban itu yang pertama ada kewajiban jangka pendek yang terdiri dari pinjaman bank dan celukan. Untuk varinya di sini ada di bagian kredit dan peraudit 2018-nya itu rumusnya per klien dikurang debit ditambah kredit. Selanjutnya utang usaha di bagian debit dan kreditnya ada, dan untuk perauditnya juga sama, per klien dikurang debit ditambah kredit sebesar 1.276.926.100 rupiah. Selanjutnya utang lain-lain. Untuk utang lain-lain ini tidak ada varenya, jadi kita masukkan dari hasil per kliennya aja. Selanjutnya utang pajak. Utang pajak di sini ada varenya bagian debit dan kredit, dan per audit 2018 itu sebesar 886.525.199 rupiah dan 35 juta rupiah. Rumusnya masih sama, itu per klien dikurang debit ditambah kredit. Selanjutnya biaya yang masih harus dibayar. Untuk biaya ini terdapat pare di bagian kredit, dan per audit 2018-nya itu rumusnya masih sama, per klien dikurang debit ditambah kredit. Per auditnya 187.188.980 rupiah. Selanjutnya utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu tidak ada. Untuk utang bank, parenya itu tidak ada, sehingga per audit 2018-nya itu didapat dari per klien 2018. Dan utang sewa pembiayaan jangka pendek itu ada pare di bagian kredit, dan formulanya masih sama, per klien dikurang debit ditambah kredit. Hasilnya yaitu 1.299.438.000, maaf, hasilnya 68.480.000 rupiah. Sehingga total kewajiban jangka pendeknya itu untuk bagian peraudit 2018 itu 4.145.159.456 rupiah. Ke bawah lagi nih. Selanjutnya kewajiban jangka panjang. Yang pertama itu ada utang jangka panjang yang telah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu tidak ada. Selanjutnya utang bank itu tidak ada parenya, sehingga perauditnya itu didapat dari per klien 2018. Untuk utang sewa pembiayaan jangka panjang itu terdapat pare di bagian debit, dan total per audit 2018-nya itu 16 juta rupiah. Selanjutnya total kewajiban jangka panjang di bagian debit itu 87.134.000 rupiah, dan untuk total per auditnya itu 10.151.357.444 rupiah. Untuk ekuitas akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Salsabila. Selanjutnya di sini ada ekuitas. Ekuitas pada bagian debit dan kredit itu tidak ada. Untuk pada bagian per auditnya, yaitu rumusnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu per klien dikurangin pajak debit ditambah kredit pajak. Menghasilkan 2.220.000.000. Selanjutnya ada saldo laba. Saldo laba di sini debitnya didapat dari A3.2, selanjutnya pada kredit sama A3.2, dan per auditnya didapatkan dari rumus yang sama, yaitu per klien 2018 ditambah debit dikurang kredit pajak, dan menghasilkan total ekuitas sebesar 556.000.000
Rp11.388 pada debit pajak dan Rp1.223.137.143 pada kredit pajak. Kemudian per auditnya sebesar Rp9.562.050.733. Lalu dijumlahkan total kewajiban dan ekuitas, yaitu debitnya sebesar Rp652.425.388. Kreditnya sebesar Rp1.603.602.057. Dan per auditnya Rp23.898.567.633. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kertas kerja laba rugi. Ke kiri. Digeser ke kiri nih, Sah. Ininya. Nah, selanjutnya untuk kertas kerja laba rugi, cara pengerjaannya sama seperti untuk A31 ini. Yang pertama ada penjualan neto. Untuk penjualan neto ini debit kredit parenya dapat dari skedul PL1 sehingga diperoleh per audit 2018-nya yaitu sebesar Rp134.000. Kemudian untuk beban pokok penjualan diperoleh dari skedul PL2 di mana total per audit 2018-nya yaitu Rp33.178.847.950. Penjualan neto dikurangi dengan pokok penjualan sehingga untuk per audit 2018-nya senilai Rp9.577.986.041. Kemudian ada beban usaha diperoleh dari skedul PL3 per audit 2018-nya yaitu Rp2.672. Kemudian laba bruto dikurangi dengan beban usaha menghasilkan laba usaha yaitu per audit 2018 senilai Rp6.517.866.203. Kemudian di bawahnya ada pendapatan dan beban lain-lain yang terdiri dari pendapatan lain-lain. Ini diperoleh dari skedul H di mana per audit 2018-nya yaitu senilai minus 51 juta. Kemudian J per audit 2018-nya senilai Rp2.529.000. Kemudian untuk laba rugi valuta asing diperoleh dari skedul S1 di mana per audit 2018-nya minus Rp507.499.400. Kemudian untuk laba rugi investasi saham diperoleh dari skedul D di mana per audit 2018-nya minus Rp4.500.000. Untuk pendapatan bunga diperoleh dari skedul C3 dan C4 untuk per audit 2018-nya senilai minus Rp9.928.491. Untuk beban bunga dari skedul J per audit 2018-nya diperoleh Rp2.110.934.415. C3 dan C4 diperoleh senilai Rp48.000. Kemudian untuk total beban lain-lain neto yaitu sebesar Rp1.540.583.524. Kemudian untuk laba sebelum pajak di sini diperoleh Rp5.421.433.845. Nah,
Kemudian di sini ada beban pajak penghasilan per auditnya sebesar 1.299.155.446 rupiah didapatkan dari cara yang sebelumnya. Kemudian pada laba neto juga menghasilkan 4.122.278.399 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk lembaran kertas kerja A3.2, di mana pada saldo awal tahunnya itu buat pernya tidak ada dan per auditnya itu sebesar 3.219.772.334 rupiah. Laba tahun berjalannya pernya dia dapat dari di kertas kerja di mana A3.1 dan sebesar debitnya sebesar 556.011.388 rupiah dan kreditnya 1.223.137.143 rupiah, maka per auditnya sebesar 4.122.378.399 rupiah. Maka saldo akhir tahunnya itu dengan jumlahnya R-nya itu untuk debitnya sebesar 556.011.388 rupiah dan kreditnya sebesar 1.233.137.143 rupiah. Maka per auditnya dia totalnya semuanya itu 7.351.050.733 rupiah. Selanjutnya, skedul ARP 2.1. Untuk skedul ARP 2.1 ini, yaitu prosedur penelaahan analisis neraca. Untuk yang bagian akun aset, ini cara perhitungannya itu tentang kenaikan atau penurunan dari akun-akun tersebut, di mana kenaikan atau penurunan ini menghitung nilai rupiah dan persentasenya. Untuk akun kas dan setara kas, kenaikan atau penurunan dalam nominal rupiahnya yaitu minus 49.503.940 rupiah. Persentasenya minus 73%. Untuk investasi jangka pendek yaitu senilai 519.500.000. Persentasenya 43%. Untuk formula nilai rupiahnya ini diperoleh dari per audit 2018 dikurangi dengan 2017. Untuk persentasenya itu dari nilai rupiah dibagi dengan per audit 2017 atau tahun sebelumnya. Kemudian untuk akun piutang usaha, kenaikan penurunan dalam bentuk rupiahnya senilai 4.310.750.942 rupiah dengan persentase 51%. Untuk piutang lain-lain diperoleh kenaikan sebesar 41.400.000, persentasenya 64%. Untuk akun persediaan terjadi kenaikan sebesar 913.111.670 rupiah dengan persentase 50%. Untuk akun beban dibayar di muka terjadi kenaikan sebesar 17.833.333 rupiah dengan persentase 45%. Sehingga total aset lancar mengalami kenaikan sebesar 5.753.092.005 rupiah dengan persentase 49%. Kemudian untuk investasi pada entitas asosiasi terjadi kenaikan sebesar 425.200.000 dengan persentase 100%. Untuk akun aset tetap, harga perolehannya terjadi kenaikan sebesar 2.395.399.000 dengan persentase 54%.
Untuk akumulasi penyusutannya terjadi kenaikan sebesar Rp314.369.550 dengan persentase 67%. Sehingga nilai bukunya yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan terjadi kenaikan sebesar Rp2.081.029.450 dengan persentase 53%. Untuk aset lainnya terjadi penurunan sebesar Rp357.313.500 dengan persentase minus 92%. Untuk total aset, itu dari total aset lancar dijumlah dengan aset tetap, investasi pada entitas asosiasi, dan aset lainnya diperoleh senilai Rp7.902.007.955 dengan persentase kenaikannya 49%. Di sini ada ARP 3.1 yaitu prosedur penelaah analitis laba rugi. Untuk formula rupiahnya didapat dari per audit 2018 dikurang per audit 2017 dan untuk persentasenya didapat dari hasil rupiah dibagi per audit 2017. Yang pertama itu ada penjualan neto yaitu mengalami kenaikan sebesar 12 miliar 135.236.150 rupiah. Untuk persentasenya 40%. Yang kedua ada beban pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar 8.295.316.491 rupiah, yaitu sebanyak 33%. Yang ketiga ada laba bruto mengalami kenaikan juga sebesar 3.839.919.659 rupiah. Untuk persentasenya 67%. Selanjutnya ada beban usaha. Beban usaha juga mengalami kenaikan sebesar 757.16.632 rupiah, yaitu sebesar 41%. Dan laba usaha mengalami kenaikan juga sebesar 2.638.751.861 rupiah. Untuk persentasenya 68%. Selanjutnya pendapatan dan beban lain-lain yang terdiri dari pendapatan lain-lain ini didapat dari indeks H. Untuk per audit 2018 karena di 2017 yang tidak ada, jadi langsung memakai per audit 2018 yaitu minus 51 juta. Di sini di sini persentasenya 100%. Yang kedua, laba rugi aset tetap. Untuk per audit 2018-nya 2.529.000. Jadi kenaikannya juga tetap sama karena di 2017 tidak ada. Dan persentasenya 100%. Yang ketiga adalah laba rugi valuta asing mengalami penurunan sebesar minus 612.800.000 dan persentasenya minus 582%. Untuk laba rugi investasi saham rupiahnya 4.500.000 karena per audit 2017-nya tidak ada, jadi memakai per audit 2018. Jadi persentasenya 100%. Pendapatan bunga mengalami penurunan, mengalami kenaikan 1.273.991 rupiah. Untuk persentasenya 15%. Dan beban
dan beban bunga mengalami kenaikan sebesar Rp224.534.415. Untuk persentasenya 12%. Dan beban administrasi bank karena di 2017 tidak ada, jadi langsung saja yang di 2018 ditulis di sini 48.000 dan persentasenya 100%. Untuk beban lain-lain atau neto, beban lain-lain neto mengalami penurunan sebesar 442.462.576. Persentasenya minus 22%. Laba sebelum pajak mengalami kenaikan sebesar 3.525.000.000 sekian dan persentasenya 186%. Untuk beban pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar 861.818 sekian dan persentasenya 197 juta. Dan untuk persentasenya 197%. Untuk laba netonya mengalami kenaikan sebesar 2.663.546 sekian. Untuk persentasenya 183%. Selanjutnya di sini ada Corvis. Corvis di sini yaitu pare. Pare laba sebelum pajak di debit yaitu didapatkan dari schedule A3.1, kreditnya juga sama dari A3.1, per auditnya didapatkan dari rumus per klien 2018 dikurangi debit pare ditambah kredit pare. Kemudian perbedaan permanennya tidak ada, penyesuaian positif yaitu ada representasi dan jamuan. Di sini didapatkan dari indeks dari schedule PL3. Untuk pare di debitnya itu didapatkan dari PL3 dan per auditnya rumusnya sama dengan sebelumnya. Hasilnya 66.465.000. Kemudian ada beban sumbangan. Beban sumbangan didapatkan dari PL3, pare debit dan kreditnya Rp0 dan per auditnya 21.500.000 didapatkan dari formula sebelumnya. Kemudian beban piutang tak tertagih didapatkan dari schedule PL3, parenya debit sebesar 11 juta didapatkan dari PL3 dan per auditnya didapatkan dari formula sebelumnya sebesar 11 juta. Kemudian beban lain-lain didapatkan dari PL2 dan PL3 dengan jumlah per audit Rp211.051.662. Kemudian penyesuaian negatif pendapatan bunga di sini sebesar parenya Rp0 pada debit, kreditnya Rp231.726 didapatkan dari C3 dan C4, per auditnya didapatkan dari formula sebelumnya sebesar minus Rp9.928.491 dengan total pare debit sebesar Rp578.285.496 dan kreditnya sebesar Rp1.368.869 per auditnya sebesar Rp5.721.522.016. Kemudian pada perbedaan sementara depresiasi perusahaan didapatkan dari schedule PL2 dan PL3 debitnya Rp0 dan kreditnya sebesar Rp254.225.417 dengan total per audit dengan formula sebelumnya sebesar Rp309.966.383. Kemudian ada depresiasi pajak. Depresiasi pajak debit dan kredit pare Rp0 dengan total per audit sebesar minus Rp494.766.858. Kemudian ada penyesuaian untuk aktiva tetap sewa guna usaha. Di sini diambil dari schedule J, schedule
pada depresiasi aktiva tetap sewa guna usaha. Debitnya Rp0, kreditnya sebesar Rp22.167 dengan total per audit Rp22.3.167. Kemudian pada beban sewa didapat debit dan kreditnya Rp0 dengan total per audit didapatkan dari per klien yaitu minus Rp54.018.700. Maka total per audit sebesar Rp5.504.706.008. Kemudian ada total pajak penghasil laba kena pajaknya. Kemudian ada pajak beban, pajak badan, total pajak penghasilannya yaitu pada debit pare 224.277.554 dan kreditnya Rp0, kemudian per auditnya hasil dari penjumlahan sebelumnya yaitu Rp1.999.155.446. Kemudian di sini ada pajak dibayar di muka PPh pasal 25, debit dan kreditnya Rp0 dan per auditnya minus Rp494.250.000. Utang pajak penghasilan PPh 29-nya debitnya Rp0 dan kreditnya Rp224.277.554 dan per auditnya Rp804.950.446. Di sini ada catatan pemeriksaan PPh terutang pasal 31E, PPh terutang dengan fasilitas 25% dikali 50% dikali PKP yaitu Rp77.021.056. Kemudian ada PPh terutang tanpa fasilitas dengan rumus 25% dikali PKP, maka hasilnya Rp1.222.134.391. PPh terutang per audit didapatkan dari PPh terutang dengan fasilitas dan tanpa fasilitas ditambah, maka hasilnya adalah Rp1.299.155.446. Kemudian PPh terutang per kliennya yaitu sebesar Rp1.074.877.892. Maka PPh terutang kurang catatnya yaitu sebesar Rp224.277.554. Penjualan bruto didapatkan dari schedule PL1 yaitu sebesar Rp42.882.087.000. Peredaran bruto memperoleh fasilitas yaitu sebesar Rp4.800.000 sebagai PKP dan presentasinya yaitu 11%. PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitasnya yaitu Rp619.168.444. Maka PKP dari bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitasnya yaitu Rp4.888.537.564. Maka jurnalnya adalah beban pajak penghasilan pada utang pajak PPh pasal 25 atau 29 sebesar Rp224.277.554. Koreksi atas beban pajak penghasilan. Untuk bagian aset, di sini di 2018 ini kita dapat dari sheet A2.1 dan di 2017 itu kita dapat di sheet A2.1 juga. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam neraca ini. Selanjutnya untuk yang kewajiban dan ekuitas itu terdapat di sheet A2.2. Itu tinggal kita masukkan per audit 2018-nya dan per audit 2017-nya saja.
laba rugi Ja. Untuk laba rugi ini dapat diperoleh dari lembar A3.1 yang dimana 2018 penjualan nettonya sebesar 42.756.834 rupiah. Beban pokok penjualannya 33.378.847.959 laba brutonya 9.577.946.41 rupiah, dan laba usahanya itu sebesar 6.866.203 rupiah. Untuk scroll ke bawahnya nih, scroll ke bawah nih. Untuk pendapatan dan beban lain-lain itu, pendapatan lain-lainnya sebesar 51 juta dan laba ruginya masih tetap 2.929.000 rupiah. Laba rugi valuta asingnya 2.500.000. Maaf, untuk pendapatan lain-lainnya tadi itu sebesar 51 juta tapi minus, dan untuk laba rugi hasil tetapnya 2.939.000. Untuk laba rugi valuta asingnya minus sebesar 507.499.400 rupiah. Laba rugi investasi sahamnya sebesar 4.500.000 tapi minus. Pendapatan bunganya minus sebesar 9.928.491 rupiah. Beban bunganya 2.110.934.415 rupiah, dan beban admin banknya sebesar 48.000. Maka beban lain-lain netanya itu sebesar 1.540.583.524 rupiah, dan laba sebelum pajaknya sebesar 5.421.423.845 rupiah, dan beban pajak penghasilannya 1.299.456 rupiah. Maka laba netonya 4.122.398.399 rupiah. Untuk ekuitas, saldo 31 Desember 2016 ini untuk modal sahamnya didapat dari buku 1 halaman 223. Untuk yang saldo 2017-nya didapat dari buku 1 halaman didapat dari A22. Jumlahnya ini
3.961.40.864 ini didapat dari modal saham ditambah saldo laba. Lalu laba netonya senilai 500.155.104 rupiah. Lalu ada saldo 31 Desember 2017, jumlahnya 5.772.334 rupiah. Sama ini didapat dari modal saham ditambah saldo laba. Laba netonya yaitu 1.458.731.470 rupiah. Dan untuk saldo 31 Desember jumlahnya 9.562.733 rupiah. Ini juga sama hasilnya didapat dari modal saham ditambah saldo laba. Dan laba netonya 4.122.278.399 rupiah. Selanjutnya ada laporan arus kas. Untuk laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk metodenya kita menggunakan metode tidak langsung. Untuk arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok serta karyawan dan lain-lain. Untuk penerimaan kas dari pelanggan untuk tahun 2018-nya senilai 39.064.088 rupiah. Untuk pembayaran kas kepada pemasok senilai 32.265.986.289 rupiah. Kemudian terdapat pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain senilai minus 71.252.791.254 rupiah, sehingga diperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi yaitu senilai 77.278.093 rupiah. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Pembayaran untuk pembelian aset tetap pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.108.824.833 rupiah. Ini minus, kemudian pada tahun 2017-nya minus 2.314.951.900 rupiah. Maka total atau arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 2018 sebesar minus 2.108.824.833 rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar minus 2.314.951.900 rupiah. Kemudian pada arus kas dari aktivitas pendanaan pembayaran kembali pada pinjaman bank pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.940.400.400 rupiah, dan 2017 sebesar 8.235.352.644 rupiah. Pada sewa pembiayaan di tahun 2018 sebesar minus 58.882.000, dan pada tahun 2017 sebesar 19.240.054 rupiah. Pada penerimaan dari penerbitan saham di tahun 2018 0 rupiah, begitu juga di tahun 2017. Maka arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan di tahun 2018 sebesar 1.881.122.800 rupiah, dan pada tahun 2017 8.254.000
Rp592.698. Maka penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas pada tahun 2018 sebesar minus Rp159.519.773 dan pada tahun 2017 sebesar minus Rp8.977.650 didapat dari jumlahan arus kas neto dari ketiga aktivitas. Kemudian pada kas dan setara kas awal tahun di tahun 2018 sebesar Rp67.695.350 diperoleh dari kertas kerja neraca pada bagian per audit 2017. Di tahun 2017 sebesar Rp76.673.000 sama diperoleh dari bagian neraca juga. Kas dan setara kas di akhir tahun 2018 sebesar Rp18.991.410 dan 2017 sebesar Rp67.695.350. Maka perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp110.015.833. Selanjutnya di sini ada CALK 2. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Di sini untuk bagian kas besar, kas kecil, Bank CAB dan Bank Lopo di tahun 2018 itu didapat dari schedule C dengan jumlahnya itu ada Rp18.191.410 dan di tahun 2017 itu didapat dari buku 1 halaman 15 dengan total jumlah yaitu Rp67.695.350. Yang kedua itu ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya itu untuk tahun 2018 sebesar Rp1.450.000 itu didapat dari schedule yang D. Untuk tahun 2017 sebesar Rp100.000.000 itu didapat dari buku 1 halaman 222. Yang ketiga itu ada investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan itu ada PT Gudang dan PT Garam. Untuk tahun 2017 itu didapat dari schedule yang D dengan jumlah Rp269.500.000 dan untuk tahun 2017 itu berjumlah Rp200.000.000. Selanjutnya ada piutang usaha. Ada piutang usaha pada pihak ketiga dan piutang usaha afiliasi. Itu untuk piutang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 itu sebesar Rp2.451.645.640 itu didapat dari schedule yang E. Untuk piutang usaha afiliasi pada tahun 2018 itu sebesar Rp10.357.027.600. Selanjutnya itu ada bagian persediaan. Di sini ada persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan pembantu. Itu untuk tahun 2018 itu didapat dari schedule F, F1 sampai F4 dengan total jumlah Rp2.721.278.700 dan untuk tahun 2017 itu didapat dari buku 2 halaman 151 dengan total jumlahnya itu ada Rp1.808.167.030. Tabel yang ke-6 di sini ada investasi pada entitas asosiasi. Di sini ada PT PU dan PT Piglet. Nilai tercatat di tahun 2018 itu ada 100.000.000 untuk PT PU dan untuk PT Piglet itu 325.200.000 dengan total jumlah 425.200.000 itu didapat dari schedule yang H
Untuk tahun 2017 itu tidak ditemukan informasinya. Selanjutnya untuk dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi itu PT PU di tahun 2018 itu 1 juta rupiah, PT Piglet itu 4.800.000 dengan jumlah 5.800.000. Selanjutnya di sini ada tabel aset tetap. Di sini untuk nilai perolehan itu untuk tanah saldo akhirnya itu 2 miliar. Untuk bangunan itu saldo akhirnya ada 2.880.000.000. Untuk mesin dan peralatan itu 820 juta. Untuk kendaraan itu 770.279.000. Untuk peralatan kantor itu 196.771.000. Untuk aset tetap sewa pembiayaan itu 132.019.000. Yang selanjutnya untuk akumulasi penyusutan, di sini untuk tanah saldo akhirnya masih sama yaitu 2 miliar. Untuk bangunan itu 1.282.750.000. Untuk mesin dan peralatan itu 84 juta. Untuk kendaraan 34 juta. 34.383 rupiah. Untuk peralatan kantor itu 14.889.200. Untuk aset tetap sewa pembiayaan itu 22.3.167 rupiah. Selanjutnya untuk nilai buku per tahun 2018 itu untuk tanah 2 miliar, bangunan 2.664.750.000, mesin dan peralatan 674 juta, kendaraan 434.038.217, peralatan kantor 127.427.400, aset tetap sewa pembiayaan itu 115.833 rupiah itu didapat dari schedule yang J. Selanjutnya di sini ada tabel utang usaha. Utang usaha pada pihak ketiga di tahun 2018 itu sebesar 1.276.926.100 rupiah itu didapat dari schedule yang M1. Untuk tahun 2017 itu sebesar 1.068.203.500 itu didapat dari buku 1 halaman 223. Selanjutnya di sini ada tabel perpajakan. Di sini utang pajaknya itu terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, 25, 29, dan pajak pertambahan nilai. Untuk tahun 2018 itu PPh pasal 21-nya itu 7.290.000. Untuk pasal 23 itu minus 400.000. Untuk pasal 25 itu ada minus 494.250.000. Untuk pasal 29 itu 804.950.446. Untuk pajak pertambahan nilainya itu 30 juta dan jumlahnya itu ada 347.590.446 itu didapat dari schedule yang M2. Untuk tahun 2017 itu dengan jumlah 133.753.747 itu didapat dari buku 1 halaman 15. Di sini untuk tahun 2018 laba sebelum pajak penghasilan badannya itu di 2018 itu ada 5.421.433.845. Dan di sini ada koreksi fiskalnya di pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final itu sebesar minus 9.928.491. Ada selisih penyusutan aset tetap juga. Di sini sebesar 234.774.250 rupiah. Untuk selisih beban sewa pembiayaan itu tidak ada, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan itu sebesar 300.088.171 rupiah. Laba kena pajaknya itu 5.504.706.008 rupiah. Pajak penghasilan badannya itu 1.299.155.446.
Di sini juga ada kredit pajaknya. Untuk PPh pasal 25-nya itu minus 494.250.000. Untuk utang pajak penghasilan badannya itu 804.950.446. Untuk beban pajak penghasilan di tahun 2018 itu pajak penghasilan finalnya itu tidak ada, dan untuk pajak penghasilan non finalnya itu di tahun 2018 itu ada 1.299.155.446, dan di tahun 2017 itu pajak penghasilan non finalnya itu 437.336.772. Di sini ada utang bank. Utang bank jangka pendek PT Bank CAB di tahun 2018 itu sebesar 1.290.438.759, dan utang bank jangka pendek PT Bank CAB itu sebesar 10.175.357.444 rupiah itu didapat dari neraca di ARP 2.1 dan ARP 2.2 dengan total jumlah 11.474.796.203. Di sini ada modal saham untuk pemegang saham PT SWAT, PT TAPE, Ibu Melinda itu memegang sahamnya itu sebesar 500 lembar, PT TAPE itu 450 lembar, Ibu Melinda itu 50 lembar. Jadi nilai nominal per pemegang sahamnya itu ada di PT SWAT itu 1.110.000.000, dan PT TAP itu 999 juta, Ibu Melinda 111 juta, dan totalnya itu ada 2.220.000.000. Yang selanjutnya ada beban pokok penjualan. Di sini per tahun 2018 itu pembelian selama tahun berjalan itu ada 32.323.030.395. Dan untuk bahan baku penolong yang digunakan itu sebesar 31.686.495 rupiah. Dan untuk jumlah beban produksinya itu ada 33.932.223.124 rupiah. Dan untuk barang dalam proses akhir per 31 Desembernya itu minus 290.107.800, dan beban pokok produksinya itu ada 33.962.095.624 rupiah. Untuk barang jadi yang tersedia untuk dijual itu berarti 35.096.410.859 rupiah. Beban pokok penjualan itu berarti 33.318.329.859 itu didapat dari schedule MPL 3. Untuk beban usaha di sini per tahun 2018 itu untuk jumlahnya sendiri, Miss boleh tolong ke bawah. Untuk jumlahnya sendiri itu ada 2.443.983 rupiah, 193.145 rupiah itu didapat dari schedule yang PL3. Untuk yang tahun 2017-nya itu didapat dari buku 1 halaman 16 dengan total jumlahnya itu ada 1.790.327.540 rupiah.
Di sini ada representation letter, bisa dilihat ke bawah nih. Ini kita tinggal masukkan aja tahunnya. Selanjutnya ada SPD. Surat pernyataan direksi. Dan ini terdapat laporan auditor independen yang menjelaskan hasil laporan dari hasil audit kita. Dan ini yang terakhir, management letter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.